Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi selalu. Ya. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini dalam rangka sosialisasi ataupun diseminasi tentang budaya positif. Ya. Kemudian salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita berhasil ataupun kita tahu membedakan mana yang baik dan benar, mana yang baik dan buruk, itu adalah berkat diturunkannya Rasulullah ke permukaan bumi. Sabda sebuah dalil yang diturunkan khusus untuk Rasulullah, ya ini bahwasanya Rasulullah diturunkan ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya ini innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa harus disempurnakan? Karena akhlak orang-orang jahiliyah dulu itu rata-rata belum sempurna, dan begitu umat-umat terdahulu. Nah, dalam kaitan dengan itu, kita di sini Bapak akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif. Apa itu positif? Ada yang tahu? Baik, oke. Lain? Positif. Misalnya begini, ada kalimat kata-kata misalnya jangan berbuat negatif. Berarti itu berbuat yang bagaimana? Berbuat buruk. Kebalikannya, silahkan tolong kerjakan ataupun perbuatlah perbuatan yang positif. Berarti perbuatan yang oke. Apa itu budaya positif? Di sini terdiri dari dua kata, ya ini budaya dan juga positif. Kalau positif kita ambil tadi pengertiannya adalah hal-hal yang baik atau diistilahkan dengan kebajikan. Kebajikan. Kemudian budaya. Ada yang tahu? Tunjuk tangan tentang budaya. Apa itu budaya? Suku, oke, boleh. Lain? Budaya. Adat, oke. Lain? Ras, boleh. Lain? Ciri khas, oke. Lainnya? Kebiasaan, oke. Begini, Bapak ambil satu contoh. Misalnya kalian tahu yang namanya balap liar? Ada yang pernah balap liar? Dulu pernah nggak orang balap liar di sini? Zaman dahulu. Belum. Kenapa akhir-akhir ini orang semakin lama semakin melakukan balap liar? Nah, hal itu dulunya nggak ada ya, tapi lama-kelamaan jadi ada. Nah, itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah kalau terus-menerus dilakukan berturut-turut, itu disebut budaya. Tetapi balap liar itu budaya yang tidak baik, disebut dengan budaya negatif. Itu contoh. Jadi ke situ Bapak bawanya. Nah, kita kembali ke pelajaran kita. Berarti kalau budaya positif berarti kita bagaimana melakukan sesuatu pembiasaan yang baik. Bisa lebih ngerti ya anak-anak Bapak ya? Oke. Nah, bagaimana cara penerapan budaya positif di kelas? Dengan salah satunya disebut dengan peraturan kelas. Tahu kan peraturan kelas? Apa salah satu contoh peraturan kelas? Tidak boleh memakai. Oke, yang lainnya? Dilarang buang sampah. Baik, lain? Jangan ribut. Oke. Itu adalah peraturan. Dan peraturan apabila melanggar akan ada sanksi atau disebut dengan konsekuensinya. Nah, dari sini ke depan kita mau merubah peraturan kelas itu menjadi yang namanya keyakinan kelas. Sama nggak kira-kira peraturan sama keyakinan? Beda. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Kalau peraturan tadi sudah disampaikan, kita membuat sebuah aturan, kemudian ada konsekuensinya apabila melanggar. Keyakinan yang kita percayai. Keyakinan yang kita percayai, oke. Lain? Berarti keyakinan yang kita percayai dalam kelas. Baiklah. Kita terjemahkan aja langsung. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan bersama yang kita jadikan suatu aturan dan kita sepakati bersama dan kita jalankan secara kontinu dan konsisten.
Artinya dalam keyakinan ini adanya kesepakatan. Contoh, misalnya macam tadi, dilarang buang sampah. Ya, kita buat keyakinan kelasnya, kita ganti menjadi kalimat negatif, kalimat positif. Dilarang itu kita ganti menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempat. Contoh. Nah, kita jadikan itu satu keyakinan. Apabila kita melanggarnya, makanya kita sama-sama tahu. Berarti kalau misalnya sampah tersebut kita tidak buang pada tempatnya, bisa jadi ruangan kita akan kotor. Kemudian kebersihan itu adalah sebagian dari iman dalam Islamnya, dalam agama kita. Berarti kita tidak menjalankan salah satu perintah Allah. Kita tahu dampaknya apa? Berarti bisa jadi kita akan kalaupun tidak dosa tapi tidak berpahala. Kenapa? Tidak menjalankan suatu aturan yang baik. Jelas ya? Itu contoh keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas lain apa akan kita buat nanti? Misalnya, datanglah ke sekolah tepat pada waktunya. Kita rubah kalimat negatifnya dari jangan terlambat, kita rubah menjadi datanglah tepat waktu. Bisa dimengerti ya? Itu maksudnya. Jadi kita rubah. Jadi kalimat negatif itu kita rubah menjadi positif. Begitu juga nanti di bengkel. Misalnya kalian nanti kita di bengkel sama-sama pada saat praktek, dilarang memakai sendal jepit misalnya pada saat praktek. Kita ganti, gunakanlah perlengkapan safety pengelasan. Jadinya kan kalimat anjuran, kalimat positif. Boleh, silakan. Jadi seperti itu nanti. Nah, nanti melalui wali kelasnya, Bapak akan sampaikan juga. Nanti ini akan kita buat sebuah keyakinan kelas bersama, melibatkan kalian sebagai murid-murid, Bapak Ibu guru sebagai wali kelas dan juga sebagai guru. Nanti akan kita buat kesepakatannya bersama, kita jalankan bersama. Kita jadikan sebuah keyakinan kelas untuk kedepannya kelas kita supaya menjadi lebih baik lagi. Bisa kira-kira apa Pak? Bisa Pak. Sama-sama kita berbuat ya? Ya Pak. Ya, berusahalah kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka kita disebut menjadi orang yang beruntung. Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, kita orang yang rugi. Dan apabila hari ini lebih buruk dari yang kemarin, kita adalah orang-orang yang celaka. Bisa dimengerti? Nah, baik, setelah ini nanti Bapak akan sampaikan juga ke wali kelasnya. Kita akan bentuk sama-sama keyakinan kelas. Itu semua nanti yang kesepakatan kita jadikan sebagai disiplin positif. Nah, disiplin positif nanti kita akan jalankan di seluruh sekolah ini. Dimulai dari kelas-kelas kita kecil, di kelas 10 teknik pengelasan ini. Kemudian nanti akan kita tularkan, akan kita imbaskan kepada kelas-kelas lainnya. Kelas 11 teknik pengelasan, kelas 12 teknik pengelasan, dan juga ke kompetensi keahlian lainnya. Apabila kita semua sudah menjalankan budaya positif ini, insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang memiliki budaya positif. Ada pertanyaan kira-kira? Sementara nggak ada Pak. Sementara nggak ada. Lain? Aman? Oke. Setelah ini Bapak akan kembalikan ke Bapak Syukri untuk melanjutkan proses pembelajarannya. Ya. Demikian dari Bapak. Nanti akan kita tindak lanjuti ke depannya. Ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni dari kesalahan Bapak. Dan apabila ada hal yang baik yang Bapak sampaikan, itu adalah dari Allah datangnya. Baik, demikian aja dari Bapak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif terhadap wali kelas. Jadi untuk yang pertama ini, di tahap pertama ini barangkali wali kelas 10 dulu yang kita undang. Nah, kegiatan ini adalah sebenarnya sebuah pengimbasan dari kami sebagai calon guru penggerak. Kemudian kami mengimbaskan kepada wali-wali kelas tentang ada 6 item yang harus kita buat di sekolah kita, sehingga ke sekolah kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi di sini kami buat sebagai mukadimahnya, bahwasanya yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka itu adalah adanya perubahan karakter, ya Bu ya.
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebagaimana yang di dalam profil, sebagaimana dalam sebuah filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seorang guru itu adalah menjadi penuntun. Jadi diibaratkan seorang guru itu seperti petani atau pekebun. Ya, bagaimana petani atau pekebun? Petani atau pekebun itu adalah mereka memiliki tugas untuk menanam benih-benih kebaikan, kemudian merawat, menuntun sampai bibit tersebut menjadi bibit yang baik, kemudian tumbuh dengan baik dan bagus, kemudian menjadi lebih besar sehingga menghasilkan ataupun berproduksi. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun, ya, membimbing, kemudian merawat. Sebagaimana yang kita kenal sebagai ing ngarso sung tulodo, ya, seorang guru itu menjadi teladan, ya. Apabila kita di depan kita menjadi teladan, kemudian ing madio mangun karso, apabila kita di tengah-tengah kita menjadi pemberi motivasi dan semangat. Kemudian apabila kita di belakang, kita akan menjadi menuntun terus-menerus anak tersebut sehingga menjadi manusia yang memanusiakan manusia, istilahnya. Jadi sebagai prakasa perubahan kita adalah memanusiakan manusia. Nah, yang kita sadarkan selama ini kepada siswa barangkali berdasarkan kehendak kita, ya Bapak Ibu, ya. Kita yang mengajarkan sesuai dengan kehendak kita. Tetapi sesungguhnya kita harus mengajar sebenarnya sesuai dengan kodratnya siswa tersebut. Ada dua kodrat, ini kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi berbeda antara di zaman kita dahulu pembelajarannya dengan di zaman sekarang. Jadi kalau dulu kita mungkin mengajar masih dengan menggunakan pola di awal dulu, pola apa dulu Bu, sebelum CBSA dulu, mungkin ada yang masih ingat? Di awal dulu, ya Pak, sebelum CBSA dulu, masih ini Ibu Budi, ini Bapak Budi dulu, ya, itu kan polanya lain, ya, itu pembelajaran dengan kurikulum lain, kemudian beralih ke CBSA, kemudian ke KTSP dan sebagainya. Nah, sekarang kita diarahkan untuk program atau kurikulum Merdeka Belajar, ya. Baik, ini sebagai awalannya. Kemudian selanjutnya saya akan sampaikan beberapa poin. Yang pertama sekali adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Satu sebentar ya Bapak Ibu, karena jaringan kita nih. Oke. Nah, yang pertama adalah kita mau bercerita tentang disiplin, ya, disiplin positif. Salam. Nah, Bapak Ibu, apa sih disiplin itu menurut Bapak Ibu? Gimana Bu? Oke, baik, datang dengan tepat waktu. Menurut Pak Ridwan, secara kesenian barangkali Pak? Sebuah ketepatan ya dalam menjalankan sebuah peraturan atau apa ya. Oke, menurut Ibu ini secara IPAS barangkali Bu? Iya Bu. Menurut Bu Ruhaimah barangkali Bu? Pak waktu ya. Oke, baik. Sebenarnya kita sudah tidak asing lagi Bu ya dengan namanya disiplin, dan keseharian kita selalu menjalankan disiplin. Oke. Dalam budaya kita, makna kata disiplin sebenarnya dimaknai menjadi satu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini kok dalam hal kata tanda kutip sebuah paksaan ya Bu ya. Oke. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Nah, sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Artinya secara bahasa Inggris Bu, apa artinya Bu? The self disiplin ini Bu Fitri? Self disiplin ini apa artinya Bu? Disiplin pribadi. Dulu bacakan, dulu aja. Kurang aja, Ustaz. Dulu aja. Apa? Disiplin pribadi Bu ya. Self disiplin artinya menegakkan disiplin untuk diri sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Artinya ada niat yang memang tertanam dalam diri kita untuk menjalankan tersebut. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya begini, penegakan disiplin itu sebenarnya harus adanya sebuah kesadaran. Jadi kita sampaikan disiplin itu bahwasanya disiplin begini-begini untuk kebaikan, maka akan dijalankan dengan sepenuh hati. Jadi kalau selama ini mungkin ada kita istilah mengenal disiplin militer kan Bu. Nah, semi militer itu mungkin disiplin yang dipaksakan, tapi sebenarnya tujuannya sama, tapi hanya di sini dalam hal sekolah ini nanti kita sama-sama membuat suatu peraturan, sebuah kesepakatan yang kita sepakati bersama dengan anak-anak. Nah, begitu Bu ya. Yang lanjutannya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, dan sebagainya. Ini adalah yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kesimpulannya, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian juga memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya, bukan ekstrinsik, artinya bukan motivasi yang dipaksakan dari luar, tetapi dalam dirinya. Nah, ini akan kita bina, ya Bu ya, sama-sama tugas kita. Oke, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Universal artinya secara umum Bu ya, secara menyeluruh ya. Nah, di sini diistilahkan dengan kebajikan karena setiap kebaikan itu yang mampu memberi kebaikan kepada orang lain itu kita istilahkan dengan suatu kebajikan. Apa itu maksudnya dengan kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan ini sifatnya positif manusia, tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. William Glasser ya dalam teori kontrol, bahwasanya nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi dalam dirinya itu akan terbangun. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan misalnya peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih dan sebagainya, rajin, integritas dan sebagainya. Dan saya pikir ini semua adalah nilai-nilai kebajikan yang memang kita harapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya, apakah anak kita sudah mulai nampak seperti ini atau mulai menurun? Bagaimana? Bapak Ibu? Beragam ya. Oke, menurut Bu Hudini, kira-kira hal-hal apa yang selama ini mungkin masih kurang di tempat kita, Bu? Iya. Kebersihan Bu ya. Ini ya, kebersihan ya. Oke. Itu masih kurang Bu ya. Mungkin artinya begini Bu, bahwasanya kita sebenarnya harus memulai dari diri sendiri ya Bu ya. Mungkin dari keluarga kecil dulu atau dari diri kita sendiri dulu. Sebagaimana disampaikan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru itu adalah sebagai tauladan. Jadi nggak mungkin kita menjalankan satu kebersihan kalau gurunya sendiri tidak menjalankan kebersihan, kan begitu. Ya kalau kita masih mohon maaf buang puntir rokok sembarangan, itu berarti kita masih belum bisa ya Bu ya. Belum sebagai panutan gitu. Nah, ini nanti beberapa hal yang perlu kita akan sebagai yang perlu kita benahi untuk kedepannya ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke poin ini yang mungkin yang menarik nih. Pak Ridwan, kami udah cerita tadi Pak ya sama Pak Ridwan. Mungkin Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan pembatik ya Bang ya? Dalam pembatik mungkin sudah juga platform mereka mengajar ya. Dalam platform mereka mengajar. Oke, ini di sini ada teori motivasi ya, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu udah pernah mendengar hal ini? Belum ya? Sama-sama kita belajar Bu ya. Nah, ini pertanyaan pemantik. Kira-kira Bapak Ibu guru yang ini, apakah alasan Anda untuk tidak terlambat datang ke sekolah? Ini coba kita refleksi dulu diri kita.
Kira-kira apa alasan kita untuk nggak terlambat datang ke sekolah? Tanggung jawab. Berarti ingin tanggung jawab, Pak ya? Oke, Pak Ridwan. Bu Fitri? Karena Pak tidak datang terlambat ke sekolah itu karena kita punya kewajiban ya dan tanggung jawab. Tugas utama kita ya. Tugas utama, Bu ya. Oke, baik. Kita lihat. Menurut Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia yang secara umum. Ya, Bu ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini mungkin kita pun merasakan mungkin dulu-dulunya ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai ditegur kepala sekolah kan begitu. Ya, Bu ya. Kemudian anak-anak mungkin gini juga, daripada dihukum sama Pak Kapi sebagai kesiswaan, bagusnya datang cepatlah kita, jangan terlambat, kan begitu, Bu ya. Ini banyak terjadi nih, dan ini mungkin masih umum terjadi. Kemudian poin yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau istilahnya dengan istilah reward ya, reward dan atau lawan dari reward adalah sebuah hukuman ya, sebuah punishment, Bu ya, punishment, hukuman. Ini biasanya terjadi juga, ini sebuah motivasi sebenarnya, tapi nggak seluruhnya, biasanya hanya sebagian kecil seperti ini, kebanyakan seperti ini. Nah, yang terbaik adalah pada poin yang ketiga ya, Bu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kita ya menghargai diri kita sendiri. Jadi mulai saat ini marilah kita sama-sama untuk saling berbenah ya. Bagaimana kita datang ke sekolah ataupun menjalankan aturan sekolah tersebut karena memang motivasi dari diri kita sendiri ya, yang disebut dengan motivasi intrinsik tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengarah kepada disiplin positif. Ya, artinya kalau ada disiplin positif berarti suatu disiplin yang baik, Pak ya. Bapak Ibu ya, yang baik ya. Nah, seperti ini. Ini ada tujuan dari disiplin positif. Menanamkan motivasi yang ketiga, motivasi ini tadi ya yang kita tanamkan kepada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya yang ada dari dalam diri mereka yang timbul. Kemudian mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya, seperti itu, Pak ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mewujudkannya? Nah, ini mungkin yang harus kita pelajari bersama. Ya, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka yang mereka hargai. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita untuk sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Nah, barangkali ini menjadi pelajaran, Pak ya. Ini yang akan kita rubah ke depannya. Ya, dan ini memang sulit. Tapi yang namanya kita sebagai guru, ya marilah kita sama-sama untuk menjadikan hal ini sebuah perubahan, Bu ya. Perubahan prakarsa kita, bagaimana kita merubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ini tantangan kita bersama ini. Kalau kita saling bekerja sama, insya Allah ini akan dapat terwujud. Nah, hukuman dan penghargaan. Nah, ini yang biasanya sering kita lakukan, termasuk diri saya sendiri juga sering melakukan ini, ya, hukuman kepada siswa. Kita ke kegiatan sedikit. Bapak Ibu coba dipahami dulu, Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, kemudian IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Nah, ini bagaimana coba menurut Bapak Ibu? Kasus ini mungkin sering, Bu ya. Mungkin sering kita alami atau mungkin pernah kita buat ke anak-anak. Ya. Begitu Bu Hudni ya.
karena pelajarannya bagi dia mungkin sulit kan. Sulit bisa jadi. Ya. Nah, oke. Dari kasus tersebut, kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu? Tidak setuju. Dan untuk mental anak ya. Saya diri ya, ini Bu ya. Kemudian sebuah hukuman atau konsekuensi Bu tindakan tersebut? Hukuman Bu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu perbedaan hukuman sama konsekuensi apa kira-kira Bu? Setahu kita lah, setahu Bapak Ibu. Hukuman ini dia belum tentu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa. Sementara konsekuensi ini akan melakukan sebuah perubahan dari mungkin siswa ini tidak mengerjakan tugas dengan benar, kemudian melakukan perubahan dengan yang benar. Oh gitu ya, iya ya. Oke sip, mantap dari Pak Ridwan. Kita kasih aplaus dulu Bu. Mantap Pak Ridwan Pak. Kemudian Bu Fitri, kira-kira konsekuensi itu apa Bu? Tadi hukuman udah di. Konsekuensi itu adalah hasil dari suatu pekerjaan. Hasil dari pekerjaan ya. Kalau dia salah, konsekuensinya akan berdampak negatif. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik, konsekuensinya adalah hal yang oke, baik. Generasi pribadi ya. Ya, baik. Betul ya Bapak Ibu sampaikan tadi bahwasanya memang yang namanya hukuman ini biasanya tidak menyelesaikan masalah Pak ya. Dan biasanya kita lakukan secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan, kan begitu Bu ya. Jadi misalnya hukuman itu misalnya kita anggaplah misalnya seorang anak di depan kita tiba-tiba misalnya katakanlah menyolek temannya nangis, langsung kita datang refleks, langsung kita berikan hukuman, misalnya kita suruh atau kita jewer kupingnya misalnya, itu kan refleks Bu ya, yang sifatnya tiba-tiba. Sementara kalau konsekuensi biasanya ini adanya setelah adanya suatu peraturan tertulis Bu ya. Jadi misalnya anak-anak datang terlambat, maka konsekuensinya adalah akan mengambil sampah misalnya, kan begitu. Kemudian membersihkan kamar mandi misalnya, itu adalah sebuah konsekuensi yang mereka sendiri sudah tahu sebenarnya. Tapi kalau hukuman mungkin mereka nggak tahu Bu ya. Ya saya barusan melanggar ini, ataupun mungkin barusan menyolek si ini gitu. Tiba-tiba dapat hukuman, dia bertanya ini diapain saya ini ya, kan begitu Bu ya. Oke. Nah, pada dasarnya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan Bu ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, korban akan mendapatkan keadilan, murid akan merasa tersakiti ya Bu ya. Ini adalah sebuah identitas yang gagal. Nah, inilah yang kita rubah ke depannya, dari sebuah identitas gagal bagaimana menjadi identitas yang sukses. Nah, bagaimana itu sukses? Kita terapkan melalui disiplin. Kita kembali ke topik tadi adalah disiplin yang positif. Konsekuensi itu berada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Contohnya misalnya suatu kejadian akan menyakiti siswa, namun konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Jadi misalnya katakanlah anak terlambat, konsekuensinya adalah misalnya pengurangan poin. Nah ini konsekuensi kan Bu. Nah misalnya poin kita 200, terlambat dia katakanlah pengurangan poin 10 misalnya. Itu konsekuensi yang harus dia terima. Sementara restitusi yang harus kita lakukan, ini yang sebenarnya yang terbaiknya adalah restitusi itu adalah merupakan pilihan. Nah pilihan tersebut dari mana? Kita harapkan akan timbul dari anak tersebut. Jadi misalnya begini Bu, ini akan kita terapkan. Jadi misalnya terlambat anak tadi itu, ya. Konsekuensinya kita udah tinggalkan, jangan lagi pakai hukuman, jangan lagi pakai konsekuensi. Tapi kita buat pilihan, kita jumpai anak tersebut. Nah, katakanlah misalnya namanya si Ani misalnya. Ani, kamu kan terlambat ini. Menurut kamu, bagaimana kita bisa merubah kamu supaya tidak terlambat lagi? Nah, itu kasih pilihan. Jadi biar penyelesaian jawaban itu dari dia gitu Bu. Artinya, Pak saya sebenarnya terlambat tadi karena begadang lama-lama Pak. Kenapa begadang? Saya bantu orang tua misalnya. Mama saya jualan kue misalnya, saya bantu Pak. Oke, habis itu saya ngerjakan tugas lagi. Jadi kita kasih pilihan sama dia. Kira-kira apa yang menurut kamu bisa merubah kamu supaya jangan terlambat? Biarkan dari dia Bu, maksudnya gitu. Nah, inilah sebenarnya restitusi. Jadi restitusi adalah pemecahan masalah yang merupakan pilihan dari murid tersebut dalam hal ini ya. Biar dari dia solusinya. Nah gitu Bu ya. Jadi biasanya restitusi melakukan pilihan, kemudian akan menguatkan murid tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga dia ke depannya, saya siap untuk tidak terlambat, saya harus berubah, saya mau lebih baik lagi. Jadi tertanam dalam dirinya, bukan? Dia nggak ada paksaan. Dia merasa senang melakukan itu. Nah itu yang kita harapkan. Kemudian korban biasanya akan mendapatkan ganti. Ini apabila ada kasus misalnya
katakanlah misalnya ada dua anak yang berantem misalnya, satu yang dirugikan. Nah, korban itu kalau dalam konsekuensi biasanya kita abaikan Bu ya, kita lebih kepada pelaku. Tetapi dalam hal restitusi, korban itu yang akan mendapatkan ganti. Ini dalam hal ini misalnya, jadi korban itu tetap katakanlah misalnya berantem, ada anak-anak yang dirugikan. Jadi pelaku ini dia akan bertanggung jawab, akan mengganti kerugian korban. Jadi pelaku yang kita arahkan. Jadi pelaku itu memang kita lindungi juga. Jadi sebaliknya kalau sekarang ini biasanya korban yang kita lindungi Bu ya, nah, pelaku malah kita abaikan. Kemudian kedepannya dengan adanya hal itu pelaku biasanya nanti akan menjadi dibuatnya lagi kan begitu. Jadi ini akan kita rubah pelan-pelan Bu ya. Jadi mulai dari hukuman konsekuensi kita tinggalkan, kita terapkan kepada restitusi sehingga menjadi disiplin yang positif. Nah, berikutnya ini adalah contoh juga dalam sebuah identitas yang gagal, kemudian identitas yang suksesnya seperti ini. Biasanya dalam identitas yang sukses, restitusinya adalah masalah akan terpecahkan. Ya, selanjutnya murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, bukan mencari apa permasalahannya. Jadi kita tidak ungkit lagi tuh Bu ya. Nah, nanti akan saya sampaikan contohnya. Kemudian apa yang diyakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah dan sebagainya. Oke, inilah sebagai sampelnya. Nah, ini adalah juga sampelnya. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan dari bagan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi Pak ya. Jadi hukuman itu biasanya tiba-tiba, nggak ada perencanaan. Ya kita mana mungkin berencana menghukum orang, kan begitu Bu ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jelaslah mana mungkin terlibatkan, namanya kita hukum. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi kita yang menghukum siswa misalnya atau murid. Dari kita cuma satu arah. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Kan nggak mungkin kita minta kesepakatan. Bapak mau pukul nih ya, sepakat kamu kan nggak mungkin dalam hukuman. Kan begitu Bu ya. Nah, selanjutnya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis. Murid anak akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini yang sebenarnya yang bahaya Bu ya. Biasanya kalau hanya fisik yang kita kita buat hukumannya, mungkin hanya sesaat Pak ya, sesaat dia dampaknya. Tapi kalau udah ke psikis, ke psikologinya, ke kejiwaannya, itu yang misalnya berdampak buruk. Dia bisa nanti dendam, kemudian dia bisa, kalau dia sebagai guru, dia bisa nanti melakukan hal itu kepada muridnya, begitu Pak ya, gitu. Dan mungkin ini saya juga gitu dulu, pernah dihukum oleh guru, nanti pada saya jadi guru, saya akan membuat itu kepada siswa, kan begitu ya Pak ya. Nah jadi itu kita tinggalkan, turun-temurun. Sementara kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, dan ini dan sudah disetujui. Jadi makanya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa konsekuensi itu biasanya sudah ada dengan kesepakatan. Nah, kemudian penghargaan atau yang diistilahkan dengan reward. Nah, menurut seorang Alpicon ini bahwasanya penghargaan atau penghukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Ini mungkin Bu dalam hal ini reward aplikasinya sekarang ini di kurikulum Merdeka kan tidak ada lagi ranking Bu ya. Ini mungkin salah satu yang ingin diterapkan oleh pemerintah, bahwasanya reward itu sebenarnya juga tidak bagus Bu ya. Yang dulu kok kita mengenal ranking 1 sampai sekian atau 10 besar, belum tentu Bu ya. Jadi yang ranking di bawah itu bisa jadi dia berkecil hati gitu. Karena begini, yang namanya siswa dia memiliki kemampuan masing-masing Bu ya. Sejak lahir dia sudah ada memiliki kemampuan khusus dan unik. Jadi kalau hanya kita klaim, oh kamu tidak bisa matematika, nilai kamu rendah, itu salah. Ya kan? Sementara kita ketahui bahwa saya banyak kompetensi siswa yang memang ada sudah sejak lahir pada dirinya. Baik itu kompetensi sosial, kompetensi ekonomi, mungkin kompetensi seni barangkali, kompetensi dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa mengklaim anak itu mampu hanya dari satu sisi pembelajaran ya. Nah begitu. Nah ini adalah pengaruh-pengaruh apabila kita memberikan penghargaan. Ini sama-sama coba kita rasakan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya juga ada, otomatis ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, udah jelas tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Biasanya ini contoh begini Bu ya. Ini yang kalau yang menurut saya, misalnya ada kelas inti dan tidak inti. Kan begitu. Biasanya itu anak inti tuh. Kan begitu. Dia biasanya akan timbul rasa minder, kesenjangan Bu ya. Ini salah satunya nih yang saya itu anak inti tuh, enggak usah kita situ.
kan akan terjadi nanti gap-gap. Nah ini saya pikir salah satu adalah contoh dari akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan akan mengurangi ketepatan, jelas. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, bisa jadi Bu ya, kualitasnya akan menurun karena aku nggak dapat ranking. Padahal jumlah nilainya terkadang hanya selisih 0, dari yang teman nggak masuk ranking, dia menjadi lebih down dia. Nah ini ya. Kemudian mematikan aktivitas bisa jadi. Penghargaan akan menghukum motivasi dalam diri dari dalam diri secara intrinstiknya. Oke. Kemudian kita masuk ke restitusi. Ya Bu ya, restitusi. Nah, ini yang menarik, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Ya. Disiplin yang positif sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Ini adalah pilihan untuk kita. Ya. Menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Ini biasanya gitu kita Bu ya. Nah, kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Biasanya seperti itu kita. Kemudian bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kita kritik dan mendiamkannya. Ini sering biasanya kita lakukan. Nah, tindakan-tindakan ini sebenarnya salah. Ya, kita sebenarnya harus berbenah. Jangan lagi kita seperti ini. Tapi penerapan restitusi yang baik itu adalah bahwasanya restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Nah, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Jadi contohnya misalnya saya pengalaman kalau di bengkel Bu, misalnya anak-anak pada saat mengelas dia gagal ngelasnya. Jadi kegagalannya itu kita tidak klaim itu sebagai kesalahan, tapi itu adalah proses dalam pembelajaran. Gagal nak, ya biasa, Bapak pun dulu kayak gitu. Mana ada orang terlahir langsung bisa mengelas. Jadi kita motivasi kembali. Jadi jangan karena kesalahan tersebut kita langsung memvonis dia. Ini apa ini? Itu aja nggak bisa. Bapak dulu sekali udah bisa. Jangan kan Bu. Jadi kita harus kembali lagi untuk memotivasi dia. Supaya apa? Dia bisa memperbaiki kesalahannya. Supaya lebih baik. Gitu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jelas. Jadi dalam hal hubungan dengan teman-temannya. Karena dia memang ini proses pelajaran misalnya. Jadi siswa tersebut akan merasa tetap aja ini adalah proses pembelajaran. Jadi dia dengan teman-temannya tidak merasa ada gap ataupun ada kesenjangan. Kemudian restitusi adalah sebuah tawaran bukan paksaan. Ya, jadi kita tawarkan dia dalam restitusi. Kamu belum bisa nak? Belum bisa Pak, saya mengelas. Kira-kira di mana yang nggak bisa? Saya di sini Pak. Oke. Bagaimana cara supaya kamu bisa? Mungkin saya harus ubah posisinya Pak. Kita rubah. Itu maksudnya. Kita motivasi terus. Oh di sini ya kurang pas Pak. Ya udah. Sama seperti Pak Ridwan barangkali dalam belajar musik Pak ya. Dalam belajar musik itu saya pikir harus jalannya antara insting sama feeling sama rasa itu Pak ya. Rasa dengan ini. Jadi kalau dalam main gitar kalau kita tidak menguasai, tidak ada insting kita atau feeling kita tidak kuat, biasanya sulit. Nah, seperti itulah dia. Jadi, kita terus kembangkan terus. Nah, restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi, kita gali kembali kemampuannya supaya dia lebih bisa mengeluarkan kemampuan yang terbaiknya. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, kemudian kita berfokus kepada karakter, bukan kepada tindakan. Kemudian kita berusaha untuk menguatkannya, bukan menjatuhkannya. Kemudian kita fokus kepada solusi, bukan mencari sebab permasalahan tersebut terjadi. Nah, oke, ini untuk dari restitusi. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang ingin kita diskusikan barangkali? Ada Pak? Jadi tadi salah satu materi kita adalah tentang disiplin Pak. Disiplin ya. Tentang disiplin. Nah, yang saat ini kita jalankan mungkin disiplin itu sudah dari sejak kita mengajar itu sudah diterapkan betul, baik dari dalam diri sendiri maupun secara peraturan yang diperhatikan di instansi kita. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk membudayakan sebuah kedisiplinan diri bersama warga. Nah, kalau kita instansinya sekolah, ya. Bagaimana cara membudayakan kedisiplinan ini agar memang menjadi sesuatu yang lahir tanpa dipaksakan. Oke, baik, terima kasih Pak Ridwan. Jadi saya menangkap bahwa Bapak kira-kira bagaimana cara penerapannya Pak ya? Dimulai dari mana gitu Pak ya? Oke. Berdasarkan pengalaman Bu ya, yang kami dapatkan, kemudian berdasarkan dari sharing dengan teman-teman,
disiplin itu adalah seperti tadi, kita harus memulai dari diri sendiri, dari dalam diri dulu, Bu. Artinya kita sadar untuk melakukan sebuah kedisiplinan itu. Contoh, misalnya kita mau menerapkan, katakan dalam hal kebersihan tadi Pak ya, kebersihan misalnya dalam program pemerintah sekarang ada namanya BEREH, itu kaitannya dengan kebersihan lingkungan dan sekolah. Nah, kita pertama harus tahu dulu kira-kira ini kemana sih arahnya, kan gitu. Oh, ini arahnya adalah sebagai pembersihan, kemudian ke dalam hal lingkungan menjadi bersih, segar, nyaman. Nah, setelah kita tahu, kemudian kita kita buat suatu kita gali lagi informasinya. Setelah ini kita bisa jalankan, apa keuntungan untuk kita? Kan begitu. Oh, keuntungan adalah apa? Kelas kita menjadi nyaman, suasana ruangan kita jadi bersih, tidak ada sampah, kita jadi sehat. Nah, setelah tahu kita apa hasil yang akan kita peroleh, maka akan tumbuh rasa kita untuk menanamkannya. Setelah itu, kita harus memiliki komitmen untuk menjalankannya. Kemudian komitmen, kemudian apalagi dalam hal sekolah, berarti kita harus sama-sama seluruh warga sekolah. Jangan hanya istilahnya stakeholder ya, kepala sekolah, waka, kemudian kaprogram dan sebagainya mungkin, atau wali kelasnya. Tetapi harus dulu warga sekolah. Dimulai dari kepala sekolah sampai ke PJS dan kantin barangkali juga harus menjalankannya. Jadi ya sama saja kalau seandainya kita berkoar-koar bercerita bagaimana kebersihan lingkungan, tapi tidak didukung oleh kantin. Kantinnya tetap misalnya menjual jajanan yang banyak sampahnya, kemudian tidak menyediakan tempat sampah barangkali di seputaran kantin. Jadi nggak akan jalan. Jadi ini harus sama-sama kita jalankan, komitmen, kemudian kita konsisten untuk menjalankannya. Jadi kalau itu sudah kita jalankan, terakhir nanti baru kita refleksikan, kemudian kita introspeksi lagi, kira-kira mana yang kurang. Oh, dalam hal misalnya distribusi sampah yang sudah menumpuk, kita tidak tahu kemana. Berarti kita harus bekerja sama dengan dinas kebersihan misalnya. Seperti itu Pak Ridwan ya. Saya rasa ya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi Bu? Ini Kak, dari itu kan masih jarang kita. Restitusi Bu ya? Iya. Oke. Jarang kita terapkan. Iya. Bahkan mungkin nggak ada gitu. Karena kita lebih fokus kepada memberi hukuman tadi secara. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mulai menerapkan restitusi tadi? Mulai melakukan restitusi Bu ya. Oke. Nah, restitusi ini Bu, seperti yang kita jabarkan tadi, bahwa ini adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini bisa kita bawa untuk diri sendiri Bu. Nanti kami sampaikan beberapa contoh ya dari video nanti ada. Tapi kita ketahui dulu bahwasanya restitusi itu adalah upaya kita untuk memecahkan masalah ataupun mencari solusi, bukan mencari apa sebab kesalahan terjadi. Jadi sebagai contoh, katakanlah ini kita ambil sampelnya misalnya si A dan si B, katakanlah misalnya berantem, ya berantem, siswa kita namanya berantem. Jadi sempat tarik-tarikan baju misalnya kemudian salah satu siswa misalnya katakanlah bajunya sobek, ya Bu ya, sobek bajunya. Nah kemudian kita panggil siswa yang kedua siswa tersebut, kemudian kita tanya. Kemudian setelah kita tahu informasinya, kemudian kita kita lebih fokus kepada pelaku, kemudian kita kepada pelaku. Nah, pelaku ini baru yang pertama kita terapkan segitiga restitusi. Nanti kita sampaikan materinya. Segitiga restitusi adalah yang pertama kita harus mengkondisikan dulu, Bu. Ya, mengkondisikan apa sebenarnya. Yang pertama kita menstabilkan dulu ininya. Nah, jadi dalam hal menstabilkan, pertama kita panggil anak tersebut. Misalnya gini, Ali namanya misalnya, ataupun namanya katakanlah Amir misalnya. Amir, tadi Bapak dengar atau tadi Bu dengar kamu berantem dengan si B misalnya. Nah, betul terjadi, betul Pak misalnya. Nanti kan dia ada cerita, betul. Bagaimana kejadiannya? Nanti dia ceritakannya. Misalnya Pak berantem, dia misalnya mengolok saya, kemudian dan sebagainya. Sekali berantem Pak, saya tarik bajunya robek. Oke. Nggak apa-apa. Kemudian kita mengkondisikan Bu. Jadi kita semangati dia bahwasanya ya biasa itu. Semua orang pasti punya kesalahan. Nggak apa-apa. Semua orang pasti punya kesalahan. Namanya manusia, kita punya kesalahan. Tapi sekarang yang terbaik adalah bagaimana kita mencari solusi terhadap masalah ini. Kamu bersedia? Bersedia Bu atau bersedia Pak katanya. Setelah itu bersedia, kita tanyakan kembali. Nah, menurut kamu
apa yang harus kamu lakukan untuk mencari solusi dalam hal ini? Kita sampaikan ke dia, jadi dia yang biar timbul rasa dari dia, Bu ya. Jadi misalnya katanya, Pak, saya akan minta maaf, Pak, saya salah memang, tapi memang saya nggak terima tadi, Pak, karena gini. Oke, itu udah kita kesampingkan. Sekarang kamu mau minta maaf, mau, Pak. Setelah minta maaf, selesai. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan bajunya yang robek? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki bajunya? Saya beli baru, Pak. Kamu punya uang? Nggak ada sih, Pak. Oke, kalau nggak ada uang, apa kira menurut kamu? Bagaimana kalau saya jahit aja, Pak? Boleh, kalau memang kamu jahit. Jadi solusi itu biar dari dia, Bu. Nah, setelah solusi dapat dari dia, barulah kemudian kita tanamkan lagi keyakinan dia, bahwasanya dengan atas keyakinan yang selama ini sudah kita tanamkan di kelas, pelanggaran apa yang kamu lakukan? Saya tidak menghargai teman, Pak. Kemudian saya misalnya menyakiti teman, kemudian saya dan sebagainya. Oke, berarti dari sini ke depan kamu harus merubah perilaku tersebut. Bagaimana menjadi lebih baik? Nah, setelah itu, baik, Pak, saya akan minta maaf, saya akan merubahnya, saya nggak akan lagi seperti itu, saya akan menghargai orang lain, dan sebagainya. Jadi, biarkan solusi itu datangnya dari dia. Jadi, kita hanya sebagai fasilitator. Begitu, Bu, dalam hal restitusi. Ya, oke, kita akan ambil contohnya, Bu, ya. Tapi sebelum masuk ke restitusi itu, kita tampilkan sebuah video dulu. Sambil makan gak apa-apa, kita lihat videonya. Ini adalah video tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya, jadi posisi mana kita adanya? Coba tengok, perhatikan sama-sama. Ini seru ini. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Aku ini, Apa Mas. coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu.
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi yang kedua kan, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, Bu, Pak, ya ini posisi sebagai teman. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Nanti bisa tahu kita posisi kita di mana sebenarnya. Ini masih dorongan eksternal. Ya kan Bu? Coba nanti Ibu lihat di mana posisi kita sebenarnya sebagai guru selama ini. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu Nggak usah dibilang, dicerna aja nggak apa-apa. Selesai anu kan? hanya kepada orang tentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi Lebih sering. penonton mengandalkan penghitungan atau data untuk Jadi nengok jam berapa karena? guru mengarahkan Nah, murid silakan. berdasarkan Konsekuensinya Pak, push up 10 kali Pak. Lanjutkan. seorang pemantau
menunjukkan bahasa tubuh. Ya, enggak, tapi konsekuensi. Nah, konsekuensi yang saya buat, bukan hukuman. Kan dah kesepakatan, dah itu kesepakatan kan? Posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu. Nah, ini dari video tadi Bapak Ibu kan? Jadi menurut Bapak Ibu, kalau saya pribadi, saya ada pada posisi pemantau lebih sering, sama penghukum. Jadi saya biasa sama anak-anak kok terlambat dulu-dulunya. Udah jam berapa nih? Saya bilang, jam 8:10 Pak. Berarti kamu terlambat berapa menit? 10 menit Pak. Apa konsekuensi kita yang kesepakati? Terus apa? Ya silakan ambil posisi. Ya, saya biasa gitu Bu. Jadi setelah mempelajari ini saya mengintrospeksi diri bahwasanya emang, waduh ternyata harus banyak berubah kita Bu ya. Dan posisi yang terbaik adalah pada posisi manajer. Artinya berkaitan dengan segitiga restitusi tadi adalah bagaimana kita mencari solusi dari anak tersebut. Jadi biarkan anak tersebut yang memecahkan masalahnya, tapi kita hanya membantu supaya dia bisa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya, kemudian bisa lebih baik lagi pada saat yang ke depan. Oke. Ini untuk sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke segitiga restitusi tadi Pak ya. Mau tanyakan ya. Sebelumnya saya tampilkan dulu sebuah video untuk segitiga restitusinya. Si Liswin ini namanya sebenarnya kita buat. Liswin adalah siswa kelas 11 pengelasan. Dia sudah 8 kali masuk pertemuan, masuk pelajaran di PKK. Nah, kita samarkan namanya katakanlah Ibu Pani sebagai guru PKK. Jadi Liswin di pertemuan awal dia hanya masuk 2 kali. Hanya pada saat teori masuk 2 kali. Tapi setelah itu pada saat teori dia nggak masuk lagi. Jadi ke 6 kali setelah itu dia betul-betul nggak masuk lagi. Sementara pada saat di bengkel dia praktek, dia mau masuk full dan sebagainya. Ini kan satu masalah. Kemudian wali kelasnya melapor sama Pak Erwin, kemudian dicarikanlah solusinya, kemudian menerapkan dengan segitiga restitusi. Oke, kita lihat penyelesaian masalahnya. Masalah siswa tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Oh iya, betul. Sekarang duduk. Terima kasih. Iya. Rizwi, Ya Pak. Bapak dapat laporan dari Ibu Pani sebagai guru PKK ya, guru kreatif dan kewirausahaan. Katanya kamu sudah lebih dari 4 hari tidak masuk. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa pertemuan cukup untuk diseminasi kali ini. Soalnya nanti depannya tidak lanjutnya akan kita lanjutkan. Ada seminasi bersamanya Bapak Ibu sekalian. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Pak. Apa boleh?